Jadi kalau korporasi itu menjadi kuat, dia akan menentukan kebijakan-kebijakan setelah menang. Artinya disandra siapapun itu oleh korporasi. Karena nggak ada, there is no such a free lunch di dalam konteks itu. Menurut saya kontribusi pada rusaknya demokrasi adalah media. Karena dengan media dia bisa packaging dan itu tergantung siapa yang menang. Kalau siapa yang menang kemudian di package gitu ya, nggak baik-baik kemudian jadi baik. Ya bari kita ditawarkan seperti itu di media, akhirnya kita ini. Nah, pemilunya sendiri, ini pemilu ada parpol, ada penyelenggara. Ini juga penting untuk difahami secara lebih lanjut. Hasil pemilu itu kan sangat penting karena dia menjadi legitimasi dari pembentukan pemerintahan. Nah, kalau pemilunya the liberal Machiavellian election, pemilu terbuka tapi dengan tipu-tipu muslihat atau fabricated election dengan tadi media dan sebagainya, ya susah. Di mana posisi rakyat yang berdaulat? Kekuatan korporasi menentukan demokrasi di Indonesia. Kenapa? Kita ini nyonteknya model Amerika. Amerika itu memang mengimplementasikan yang disebut demokrasi liberal. One vote, one person, one value. Populist vote itu sebetulnya, pemilu dengan populist vote itu tidak ada garansi orang yang baik, orang yang kapasitas, orang yang ini bisa menang. Karena one vote, one person, one value itu tergantung, apalagi kalau tergantung pada bandar. Kalau di Amerika kita bisa lihat ya, korporasi itu yang memegang sebetulnya di dalam pemilu. Kalau tadi bicara the Fed ya, itu kan Rothschild ya, yang kemudian menjadi bagian tak terkalahkan. Nah, ini juga kelompok Yahudi, lobbyis Yahudi. Di Amerika ada AIPAC, American Israeli Public Affairs Committee, yang menentukan siapa yang boleh menang baik di Kongres ya, House of Representative maupun House of Senate. Dan ini jaringan ini mendunia hari ini, terus kemudian model inilah yang diimpor atau yang kita impor dari model Amerika. Makanya dari sejak awal saya selalu mengatakan jangan menggunakan pasal limit contribution. Karena itu model liberal ya, itu model liberal. Limit contribution, akhirnya yang kontribusi siapa? Korporasi yang pegang uang. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Lanyala. Cuma kalau DPD kan susah nih, korporasi itu mau menyumbang atau membiayai anggota DPD karena banyak kayak gitu kan. Tapi kalau DPR itu cuma berapa partai kayak gitu kan. Jadi partai tersandra dengan korporasi. Kenapa? Karena aturan hukumnya juga. Partai politik boleh ikut pemilu kalau dia punya 100% kantor di provinsi, 75% kantor di kabupaten kota, 50% kantor di kecamatan. Terus siapa yang membiayai kantor-kantor partai politik itu? Makanya akhirnya bandar masuk, korporasi masuk di dalam konteks itu. Selain hal-hal yang lain. Kenapa hanya selalu akhirnya di 2004 itu ada 5 pasang, 2 kali periode, 2 kali putaran. Selebihnya hanya 2 atau 3 atau 2. Ini kan juga memudahkan para bandar. Kenapa memudahkan? Ya dia bayarnya nggak usah banyak-banyak. Dulu Profesor Bagir Manan, masih ingat saya satu meeting di One Team Press. Pak Bagir di podium. Dia mengatakan, Bu Husnul kita salah. Karena waktu itu kita kampanye untuk direct presidential election. Jadi sebetulnya civil society. Oh iya, kita salah. Iya, saya bilang saya salah kayak gitu kan. Tapi Pak Bagir mengatakan, argumennya apa? Karena tidak akan mungkin ada calon presiden yang bisa menyuap 185 jutaan pemilih. Nah itu argumennya. Tapi Pak Bagir Manan, Profesor Bagir Manan, waktu itu di One Team Press kapan ya? Saya lupa. Kita salah, Bu Gusnur. Luar biasa kan?
Saya juga mengakui salah kita. Makanya nggak masalah kalau harus dikembalikan kepada MPR, tapi nanti mungkin DPD dan sebagainya harus bermain, karena itu kembali lagi di dalam konteks ini. Nah, pada saat kita mengimport model demokrasi, liberal demokrasi, uang demokrasi, itu apa? Siapa yang digunakan? Ada birokrasi, walaupun birokrat. Jadi kalau demokrasi without demokrat yang terjadi ya. Tapi birokrasi juga bermain di situ. Siapa bironya, siapa kratnya. Saya selalu bilang begitu. Yaitu intervensi dari international institution. Yang kedua, aparat penegak hukum. Ini juga selalu, saya masih ingat KPU membawa kasus pilkada di 2006 ya atau 2007 ke MK. Putusannya pilkada bukan pemilu. Pusing saya. Pemilu RT aja pemilu, BEM aja pemilu. Ini pilkada bukan pemilu, itu putusan MK. Zaman Pak Jimli juga tuh. Nah, saya waktu itu ya sudah. Kenapa? Karena KPU provinsi, KPU kabupaten kota dengan Undang-Undang 32 2004 ya, itu langsung diambil alih di bawah Kementerian Dalam Negeri. Padahal ini KPU adalah lembaga yang mandatori konstitusi pasal berapa? 22E ayat 5. Penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Jadi di sini ada aparat penegak hukum seringkali menggunakan pasal-pasal. Akademisi, lah ini teman saya juga, maksudnya saya sendiri kayak gitu. Makanya hati-hati menjadi akademisi. Jangan kita mengkhutbahkan, bahasa saya mengkhutbahkan pemikiran-pemikiran yang itu, hati-hati, merusak bangsa dan negara. Itu juga hati-hati. Termasuk jangan sering-sering mengkhutbahkan bahwa oh agama kemudian merusak bangsa ini. Hati-hati loh, itu hati-hati sekali. Harus hati-hati. Mahasiswa saya bertanya, Ibu Husnul, saya nggak suka dengan emosi agama. Memang emosi apa yang paling baik di dunia ini? Fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa kayak gitu? Kemudian akademisinya, jangan sampai akademisi menjadi corong dari korporasi-korporasi itu tadi. Dibayar juga sih mahal. Makanya ada buzzer yang dari akademisi juga kan. Pebisnis. Nah, korporasi pebisnisnya, dia punya kepentingan paling besar di Indonesia, di seluruh dunia. Eksploitasi sumber daya alam, merusak lingkungan, gitu ya. Pekerja diimpor, semua itu. Jadi kalau korporasi itu menjadi kuat, dia akan menentukan kebijakan-kebijakan setelah menang. Artinya disandra siapapun itu oleh korporasi. Karena nggak ada. There is no such a free lunch di dalam konteks itu. Terakhir media. Media seringkali saya sebut old boys network, male power relation. Menurut saya kontribusi pada rusaknya demokrasi adalah media. Karena dengan media dia bisa packaging dan itu tergantung siapa yang menang. Kalau siapa yang menang kemudian di package gitu ya, nggak baik-baik kemudian jadi baik. Tiap hari kita ditawarkan seperti itu di media, akhirnya kita ini. Nah, pemilunya sendiri, ini pemilu ada parpol, ada penyelenggara. Ini juga penting untuk difahami secara lebih lanjut. Hasil pemilu itu kan sangat penting karena dia menjadi legitimasi dari pembentukan pemerintahan. Nah, kalau pemilunya the liberal Machiavellian election, pemilu terbuka tapi dengan tipu-tipu muslihat atau fabricated election dengan tadi media dan sebagainya, ya susah. Di mana posisi rakyat yang berdaulat? Ya, kita menginginkan ya sudah, kalau pilihannya popular vote, one person one vote one value, artinya semua rakyat itu bisa memilih, tapi ya ada kecuali juga, TKA jangan dikasih ID supaya bisa memilih dan sebagainya. Ya. Dan ini ada beberapa persoalan. Nah, nanti mungkin Mas Kodari bisa ini. Kalau dari segi referensi, siapa sebetulnya yang bisa kita lihat bagaimana yang menguasai itu remote controlnya? Bukan civil society, bahkan political society, tapi business society yang dominan. Melalui apa? Melalui pollsters, lembaga survei. Fungsi dari lembaga survei ini apakah bisa mencari calon-calon capres terutama yang kompeten untuk mengurus 265 juta rakyat Indonesia, atau sekedar yang kita sebut penggiringan opini. Ya, ini penting untuk kemudian kita ini. Bahasa lainnya, apakah survei-survei itu mencerdaskan para pemilih atau sebetulnya memanipulasi para pemilih? Ya, yang kedua, lobbyis, iklan di media mahal. Iklan di media itu pemodal dan parpol. Terakhir parpol. Karena tadi dikatakan ya, kalau dulu 2004 nggak ada. Parpol silahkan punya calon sampai 5 pasang calon. 5 pasang calon dari partai yang berbeda, maka ada 10 partai yang terlibat. Waktu itu juga nggak gampang. Kita dulu di KPU, kebetulan kita juga terlibat di dalam proses-proses memberikan masukan-masukan itu juga bagaimana caranya
Nah, persoalannya parpol ini punya kelemahan yang luar biasa di dalam rekrutmen. Jadi ini siapa ayam siapa telurnya ini sudah pusing gitu. Parpol disandra oleh oligarki bisnis, oligarki ekonomi. Parpolnya sendiri membangun oligarki politik. Jadi keduanya ini berkoalisi, berkolusi yang disebut unholy alliances. Itu teori political ekonominya. Makanya sebetulnya saya setuju partai politik jangan dijadikan partai rental. Itu bahasanya tadi ya, partai rental kayak gitu. Berapa biayanya? Kayaknya murah itu kalau cuma 1,5 triliun. Saya dengar katanya ada yang harus 10 triliun, ada yang harus ini. Nah, kenapa saya parpol dan penyelenggara ini jadikan satu? Karena KPU gagal menjaga suara rakyat. Kenapa? Biaya pemilu, biaya menjadi saksi dari partai itu mahal. Makanya kalau ada pimpinan ketua umum partai politik, ada orang yang mau maju calon, bener nggak ini Pak Lanyala mesti harus agak sedikit terbuka pengalamannya ya. Kalau mau jadi gubernur, jadi bupati, wali kota, itu pertanyaan pertama, punya berapa uang? Biasanya alasannya bukan untuk membayar partai politik per se, tapi untuk menjaga suara itu aman. Nah, berarti di sini KPU gagal. Kenapa gagalnya? KPU sudah dikasih uang rakyat banyak sekali, 25 triliun 2019 kemarin, lebih kayak gitu ya. Untuk menjaga suara rakyat aman sampai di Jakarta. Nah, kalau KPU, kalau peserta pemilu masih harus mengeluarkan dana untuk saksi, itu artinya KPU-nya gagal. Itu KPU-nya harus diusut itu. Kenapa kok tidak bisa menjaga suara rakyat? Yang kedua, KPU-nya itu suksesi KPU itu tidak akan membuat KPU-nya kuat. Anda bisa bayangkan KPU Provinsi Jawa Timur nih Pak, itu baru diganti Januari untuk pemilu April. Bagaimana KPU bisa gagal? Ada lagi yang baru tanggal 1 April menjadi anggota KPU untuk pemilu 17 April. Saya di 2007 ya, sebelum kita selesai, kita sudah laporkan itu kepada Presiden SBY. Tolong KPU Provinsi dan Kabupaten Kota diperpanjang sampai Desember 2009. Supaya apa? Supaya siklus KPU itu menjadi KPU yang kuat. Sayangnya kalau KPU-nya kuat itu tidak disukai oleh peserta. Karena tidak bisa diajak kong kali kong, yang mau kong kali kong. Kan kayak gitu kan, ya ada yang enggak.